Balai Latihan Kerja Kompetensi atau biasa disebut BLKK adalah sebuah UPTD yang berada di bawah naungan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, BLKK ini bertugas untuk melatih para pencari kerja khususnya di tingkat SMK maupun SMA yang ingin meningkatkan kompetensi pada kejuruan tertentu. Merupakan struktur organisasi di Balai Latihan Kerja Kompetensi yang terdiri dari Kepala Balai yaitu Bapak Makmur Rizal, kemudian Kasubag Tata Usaha yaitu Bapak Ridwan, Kasih Kerjasama dan Pemasaran yaitu Ibu Mimin Rukmini, serta Kasih Penyelenggaraan Pelatihan yaitu Bapak Dindin Ali Muazin. Selain itu, BLKK dibantu oleh sekelompok jabatan fungsional yaitu instruktur. BLKK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang latihan kerja kompetensi meliputi penyelenggaraan pelatihan, kerjasama, dan pemasaran. Kemudian BLKK mempunyai fungsi yang pertama penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan latihan kerja kompetensi, yang kedua penyelenggaraan pengelolaan latihan kerja kompetensi meliputi penyelenggaraan pelatihan, kerjasama, dan pemasaran, yang ketiga penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, dan yang keempat penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian berikut layanan yang diberikan oleh BLKK, yaitu ada berbagai jenis pelatihan kejuruan. Yang pertama listrik dan refrigeration, kedua pengelasan, yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi, yang keempat manufaktur, yang kelima otomotif. Yaitu kejuruan pengelasan atau welding. Kompetensi yang dicapai, yang pertama mampu melakukan berbagai jenis pengelasan, diantaranya GMAW, GTAW, SMAW, FCAW dengan posisi pengelasan 1G hingga 6G. Yang kedua memahami kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang pengelasan. Yang ketiga, memahami persyaratan-persyaratan teknis pengelasan pada Welding Procedure Specification atau WPS. Yang keempat, mampu melaksanakan proses pengelasan pada sektor fabrikasi dan struktur baja pada bidang pengelasan. Yang kelima, mampu memperbaiki hasil las sesuai dengan prosedur. Yang keenam, memahami kriteria hasil pengelasan yang dapat diterima sesuai standar mutu dan proses QC hasil pengelasan. Kejuruan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, pemrograman web. Diharapkan mampu membuat halaman website yang terkoneksi dengan database dengan fitur tombol create, read, update, delete untuk pengoperasian database. Yang kedua, practical office. Diharapkan mampu mengoperasikan program Microsoft Office berbasis Windows menggunakan aplikasi pengolah kata, pengolah data angka, dan pengolah slide presentasi. Yang ketiga, desain grafis. Diharapkan mampu menuangkan kreativitas melalui pengolahan citra gambar vektor dan melakukan editing foto untuk diimplementasikan ke dalam sebuah produk.
Yang terakhir, technical support. Diharapkan mampu melakukan perakitan sesuai dengan spesifikasi komponen komputer, maintenance, troubleshooting, software dan hardware, instalasi software komputer. Kejuruan manufaktur. Kompetensi yang dicapai yaitu mampu menerapkan prinsip K3, memahami prosedur mutu, mampu menggunakan alat ukur, mampu membaca gambar reksa, mampu menggunakan perkakas tangan, mampu bekerja dengan mesin, memahami program CNC, mampu bekerja dengan mesin bubut, mampu bekerja dengan mesin fries. Kejuruan teknik otomotif. Yang pertama, teknik kendaraan ringan. Kompetensi yang dicapai yaitu mampu melaksanakan pemeliharaan engine tune-up, sistem injeksi, serta servis pemeliharaan komponen sistem bahan bakar, pendingin, pengisian baterai, pengapian, kopling, transmisi, garden, rem, kelistrikan, melakukan overhaul, emisi gas buang, dan engine management system. Kemudian yang kedua yaitu sepeda motor. Kompetensi yang dicapai diharapkan mampu memelihara dan memperbaiki engine, sistem pendingin, sistem pengapian, rem, sistem kemudi, melakukan overhaul komponen, penggerak roda matic, sistem penerangan, dan wiring. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 82 tahun 2020, berikut merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional instruktur kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas individu. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator. Yang ketiga, menyusun konten e-learning pada program pelatihan pada level operator. Yang keempat, menyusun media pembelajaran pada level operator. Yang kelima, mengidentifikasi perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level operator. Yang keenam, menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan. Yang ketujuh, melatih dengan tatap muka pada level operator. Yang kedelapan, melaksanakan pelatihan dengan menggunakan platform e-learning pada level operator. Yang kesembilan, memelihara peralatan pelatihan. Yang kesepuluh, melakukan pendampingan pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan kecil. Yang kesebelas, melakukan bimbingan konsultansi pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan kecil. Yang ke-12, menyusun perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level operator. Dan yang ke-13, melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada level operator. Keseluruhan tugas dari instruktur ahli pertama sudah sangat mendukung tujuan dari BLKK sendiri. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN? Yang pertama, perlu adanya pengelolaan media sosial yang baik sebagai media promosi ke masyarakat, terutama generasi Z yang sangat familiar dengan media sosial. Yang kedua, perlu adanya konten kreator yang secara khusus meliput kegiatan di BLKK untuk menarik minat masyarakat. Yang ketiga, pelatihan tentunya harus didukung oleh fasilitas yang mumpuni, sehingga perlu diadakan penganggaran untuk mengganti fasilitas